salahnya di mana ya gitu, karena apa ya, maksudnya gini loh Pak, jangan saya pengen merekrut karena itu PR-nya bagus banget, daerah di situ tuh bagus banget, cuma saya pengen tahu aja tip dan triknya nih Bapak nih untuk membuka wacana orang yang benar-benar baru. Ini sih saya PDKT-nya dari hal yang paling ini juga udah saya lakuin, tapi memang belum maksimal. Kira-kira nih Pak, untuk membuka wacana orang daerah yang benar-benar sebenarnya mereka banyak uang, tapi lebih baik konsumtif, beli tanah atau apa supaya dipandang orang tuh begitu, karena kan orang daerah begitu ya Pak, lebih baik nggak punya asuransi tapi motor, rumah, ladang semua banyak. Nah ini saya pengen merubah sedikit, karena kan saya bilang PS ya Pak, karena ini sayang banget nih lahan saya, buat saya kalau kembali ke sana tuh saya benar-benar bisa memaksimalkan itu. Oke. Tegal ini termasuk kota bagus ya, besar. Prudential ada kantornya di sana, ya, gede ya, di pinggir jalan ya. Dan itu kota ini termasuk luar biasa, mallnya aja TP berapa ya kan? Ya, warteg nggak ada di sana, tapi McD, KFC, pizza ada di sana, ya. Saya kalau lewat situ cari warteg nggak ada, ya kan? Tapi McD, pizza, ya, KFC yang ngetren ada di sana, ya. Makanya ini kota sebenarnya maju, ya, kota ini maju, ya, sampai prudent dan tuh. Asuransi aja ada beberapa di sana, saya perhatiin ya. Jadi kalau untuk mau masuk itu mungkin Lari boleh kan? Kalau tadi saya dari cerita Mbak Mei, cuma satu kelemahannya, yaitu kenapa nggak langsung action aja, gitu. Jadi nggak terlalu banyak mikir, analisa. Kayaknya saya udah belajar dari itu waktu itu kan, kayaknya underestimate gitu. Ketika kita buka mulut, ya kita pasti bisa lah, pasti ada caranya. Jadi Bu Mei saya rasa sih mulai aja prospek, canvassing atau apa, mulai nanti cari nasabah. Setelah dapat nasabah, karena tapi maaf, Bu Mei pernah coba? Sudah. Jadi dari kerabat terdekat atau bahkan saudara terdekat. Kalau saya kan orang kaya juga di sana ya. Dia lebih senang gini, dia belajar asuransi apaan, biasa tuh mau bahasa Tegalnya gitu kan. Mau bingung aja dari terus tapi sih ini dengan perjalanan waktu ada cerita menarik. Jadi ada petani kaya meninggal lagi nyampur gitu ya, terus tiba-tiba istrinya ikut gila gara-gara mikirin suaminya meninggal. Akhirnya saya masuk, coba kalau suaminya punya asuransi pasti istrinya nggak akan sakit jiwa, udah gitu lah. Dia diam tuh. Nah tapi saya menganalisa sambil action sebenarnya Bu, karena belum ngomong apa-apa itu udah dipatahkan, itu kriteria orang kan begitu. Jadi emang benar-benar ya sambil action sih, maksudnya dari level yang seusia saya aja itu dibuangnya keras sekali kalau orang saya tuh begitu. Tapi memang teman-teman perlu waktu ya, kita nggak bisa langsung. Saya juga ngedapetin yang di Turen maupun yang di Juwana itu nggak bisa langsung hari ini, tahun ini saya kerjain, terus tahun ini berhasil juga enggak teman-teman ya. Tapi memang ada proses. Nah yang paling menentukan kita bisa berkembang itu adalah pada saat nanti setelah berjalan. Jadi pada saat semuanya udah berjalan, terus tiba-tiba nanti kan udah mulai ada banyak yang klaim, ada yang sakit, ada yang mungkin operasi, kecelakaan segala macam, itu biasanya nanti akan ada. Nah, disitulah kita pakai program-program dari kantor pusat seperti group selling, atau kita sosialisasi ke tempat-tempat seperti tempat-tempat mungkin kelurahan, atau kayak seperti kemarin kita ke kantor kepolisian atau apa ya. Itu nanti dengan sendirinya akan membuka mindset mereka sendiri untuk ya, dengan berjalan waktu seperti itu. Ya, itu sama dengan cerita yang agent kita yang di Juwana. Di Juwana itu dulu mungkin nggak ada. Rumah sakitnya itu ya harus keluar kota, itu baru ada yang kerjasama dengan Prudent. Jadi nilai Prudent untuk dijual juga itu agak susah ya. Jadi dan juga seperti tadi, orang situ ya lebih baik dia punya motor, punya tanah, punya dan segalanya daripada asuransi. Ngapain? Suatu saat agent kita yang ini yang sekarang jadi SUM ya, jadi sekarang SUM, dia tuh timnya sekarang berkembang banget. Itu ceritanya dia punya bos dulu kerja, bosnya ini
ditawarkan. Jadi sambil naik mobil, dia kan sama bos, dia tangan kanan bos ya, agent kita ini sambil naik mobil dari Surabaya, si agent kita ini kasih tahu bos, gini masukin program investasi dan segalanya ya kan, nanti kalau meninggal ya dapat 3 miliar, kamu cuma nabung gini. Bosnya kaya banget ya, itu mobil berjajar berapa itu dia ganti dia bisa, anaknya kuliah di mana. Baru mau obatkan si bosnya bilang nanti aja lah, ya kan? Nanti aja lah. Udah berapa lama, berapa hari main badminton, tidur, take me out. Tahu nggak teman-teman, dia punya hutang 3 miliar. Padahal dibilang sama dirinya, bos buka 3 miliar. Dia bilang nanti aja lah. Gak berapa lama di situ, banyak mobilnya dijual satu persatu, anaknya akhirnya nggak kuliah lagi dan segalanya, akhirnya istrinya maaf bicara kawin lagi. Kenapa? Butuh biaya hidup. Jadi pebisnis itu memang mereka ada uang, tapi mereka berputar uang itu juga luar biasa di luar sana. Di situ dia cerita, dia mulai masuk ke pengusaha-pengusaha. Disitulah mulai dijualnya itu berkembang sampai karting berkembangnya yang dari luar kota masuk ke kota itu, agensi-agensi lain. Jadi teman-teman no problem. Kita mungkin belum diterima, ya. Kita cerita aja. Tapi nanti someday ada yang klaim, ada yang terjadi, itu jadi bahan pokok kita. Kita juga di Turen Malang, begitu mereka banyak yang klaim, ada yang kanker, ada yang apa, ya mereka diklaim, wow mereka mulai, wow percaya. Ya, jadi Mbak Me jalanin aja, ya, ya jalanin aja. Itu anggap aja tembok, tapi namanya orang yang menabung gede itu lama punya prosesnya, ya. Oke, ada lagi? Nggak ada, dia bilang. Lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Nggak ada? Oh ya, Bapak. Selamat pagi. Tadi Bapak Bapak namanya? Arianto kan, Ya. Tadi Bapak bilang kalau kita mau maju di UDN ini kita harus punya feel-nya dulu kan rasanya. Untuk supaya feel-nya ini tetap ada itu bagaimana Pak caranya gitu ya, supaya nggak hilang gitu ya. Itu aja Pak. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Arianto. Menjaga feel ini, ya itu yang saya satu persatu saya tidak ngerti Pak ya kan. Tapi kalau saya Pak ya, saya dulu terus terang saya anti asuransi, nggak suka prudent. Tapi karena ada teman istri saya ngajak nabung dulu ya, oke, jadi nasabah. Dan tuh istri saya ini kan orangnya senang duit, jadi dia cari MLM tuh banyak. Jadi dia nggak ngerti ini pasti yang ngajak nabung ini pasti dapat duit dong. Pasti tanya yang mengajak itu nggak ngerti, belum mengerti sistemnya kayak apa. Akhirnya diajaklah jadi agent, nawarkan diri. Karena istri saya tahu ini pasti lu dapat, karena orang MLM kan pasti lu dapat satu pasti dapat ini, ya kan? Akhirnya nawarkan diri, diajaklah kemari Pak. Waktu itu pas di lantai sini ya, diajaklah kemari. Diajak kemari, saya cuma ngantar Pak. Saya belum dapat feel-nya. Oke, saya antar. Tapi saya waktu itu ya udahlah ikut-ikutan lah, daripada saya di bawah nyamuk. Ya waktu itu daerah ini masih gelap, tahun 2009 ini daerah ini gelap. Ya saya antar. Ikut ujian Pak. Fastat. Tapi saya nggak lulus Pak. Fastatnya nggak lulus. Yang lain lulus, saya nggak lulus. Kenapa? Saya nggak punya feel Pak. Saya cuma ikutan. Oke? Ya, istri saya ikut semangat. Wow. Lalu ketemu lah. Waktu itu pas ada Pak Dodi juga ya. Pak Dodi, wah kasih becangan. Istri saya semangat kan.
Nah, leader saya, Ibu Mutiara sekarang ngajak, ayo ke Gedung Jaya. Ke Gedung Jaya, kantor ya kayak sekarang di Excellent. Oke, saya antar lagi dong Pak. Saya udah nggak lulus, dia lulus. Ya saya kayak jadi supir aja lah ya, ngantar istri saya. Tapi namanya leader, dia masukkan saya lagi ke BOP Pak. Bapak ngerti ya? Waktu pertama, saya cuma ikut-ikut Pak. Saya nggak ikut BOP, saya ikut tes, gugur. Tapi begitu saya di Gedung Jaya, di kantor kita Excellent Pusat sana, saya dimasukkan ke BOP. Begitu di BOP dijelaskan sistem jenjang karir dan orang yang cerita bagaimana paradigma saya dibuka, saya langsung bilang, saya bisa jalanin bisnis itu. Feel-nya dapat Pak. Oke, makanya teman-teman harus ikut BOP kalau belum ikut. Karena apa? Itu kan kita dengar orang testimoni orang yang sudah jalankan bisnis ini lama dan mereka berhasil. Caranya dikasih tahu. Saya bilang saya bisa. Begitu saya ikut master, saya ikut AJI, saya lulus semua. Saya jalanin. Cuma apa? Ketemu 2 orang. Lu nanti dapat 100 juta. Saya bilang saya nggak mau 100 juta, atau saya 100 juta dulu deh. 10 juta aja udah alhamdulillah, ada puji Tuhan. Oke? Ya, saya jalan ke itu dulu Pak, feel kecilnya. Jalan sama istri, saya dulu jalan. Karena saya bagian kabak dan purchasing, orang luar dong. Dinas luar suka-suka, ya kan? Lagi di mana? Lagi di luar, cari barang. Istri saya nggak bisa, orang accounting. Jadi saya jalan. Teman-teman, saya jalan ini bersama istri 5 bulan atau 6 bulan ya? 4 bulan, income saya dapat. Wow, income saya kerja, dapat. Cuma 4 bulan. Langsung saya menghadap bos saya. Bos, berhenti saya. Itu orang yang sudah dapat feel dalam hidup saya. Jadi dengan kata lain, kita harus tahu dulu, ini bisnis apa. Jangan asal datang, ya datang. Suruh aja, ya ini aja. Nah itu pulang, ya bagus, sudah selesai. Teman-teman nggak dapat feel. Yang feel itu dapat dari teman-teman sendiri. Bukan saya nyalain, nyala lo, lo nggak nyala, gua bakar. Nggak bisa. Ya Pak ya, nggak istri saya yang nyalain saya sendiri. Saya masuk BOP, saya dengarin. Waktu itu saya lihat Ibu Teresia, wow, ya kan sama Ibu Rosi ya, jadi MC. Iya di Gedung Jaya kan gitu kan. MC yang membuat kita ini ya Bu Teresia. Kita orang-orang baru dulu culun. Dia dapat, aduh, semangat terus sampai sekarang. bisa, gitu kan. Lihat orang di BOP itu kan mereka semangat memberitahunya. Ilmunya dikasih tahu. Ya saya bisa. Saya jalani Pak. Sampai saat ini api itu tetap kita pelihara. Saya kasih tambahan buat Pak Arianto ya. Sebenarnya kalau untuk ngedapetin feel-nya mungkin tadi suami saya udah ceritain, tapi untuk menjaga feel-nya itu yang sampai bertahun-tahun itu gimana caranya supaya tetap dapetin feel-nya. Pertama sih udah bukan rahasia umum, kita bicara tentang dream Pak, impian. Jadi tetapkan dulu tujuannya, Bapak mau ke sini itu mau ngapain. Kalau memang di sini ditawarkan tentang kesuksesan, tentang income, tentang jenjang karir, tentang jalan-jalan. Nah, Bapak mau yang mana Pak? Tentukan dulu aja. Seperti itu. Kalau saya pribadi, yang menjadi feel saya di sini adalah anak-anak saya. Saya punya dream, punya impian kuat banget. Saya pengen membuat anak-anak saya sukses ya. Kalau saya sama suami sama-sama S3 ya, SD, SMP, SMA doang gitu. Nah saya berharap saya suatu saat bisa mengkuliahkan anak saya. Mungkin bagi Bapak Ibu di sini kelihatan, gue juga bisa lah kuliahin doang. Tapi buat saya itu sebuah prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena saya nggak kuliah seperti itu satu. Terus yang kedua adalah bagaimana saya pengen membahagiakan orang tua saya. Jadi itu feel itu yang rasa itu yang sampai sekarang. Setiap kali saya bisa lemah nggak? Teman-teman bisa. Kadang-kadang saya down juga. Walaupun kita leader kadang-kadang, aduh lemas banget. Tapi begitu saya lihat anak-anak saya gitu, itu kembali
kebakar lagi. Lu ngapain, misalkan mau quit gitu, aduh saya kayak udah berhenti aja deh, seperti itu. Pernah juga ada perasaan seperti itu. Tapi begitu kita lihat anak saya Pak, itu saya bangkit kembali gitu. Selemah apapun ketika saya melihat anak saya, karena feel saya di sini Pak. Feel saya adalah saya gimana caranya membuat anak saya sukses. Itu Pak. Jadi cari dulu feelnya apa. Kalau misalnya mungkin ada beberapa teman-teman yang feelnya itu saya pengen benar-benar pengen mau naik haji atau apa. Nah kalau belum tercapai ya jangan pernah berhenti. Kalau misalkan sudah tercapai, cari lagi dream yang berikutnya ataupun rasa yang berikutnya. Seperti itu aja sih Pak. Kita jawab ya Pak. Ya Pak ya, itu ya. Jadi itu tergantung juga. Ada lagi nggak? Ada ya? Ya. Benar? Nggak ada? Mungkin buat agent yang masih agent Yang kali agent, ya. yang Nggak baru, apa-apa, baru. tanya Buat aja, agent. karena ini kan menyangkut jenjang karir. Yang baru mulai. Baru mulai. Berarti kan Ayo. mulai dari awal tuh. Ayo, apa yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Sudah? Siapa yang agent di sini? Jadi udah jelas semua nih? Udah jelas semua? Hah? Sudah sangat jelas. Kalau teman-teman misalnya perlu program-program yang lain, teman-teman harus rutin ikut training-training aja. Ya, cuma itu. Saya dulu kenapa waktu itu gagal jualan selama 2 bulan itu gagal, kenapa? Karena saya modelnya model saya. Jualan model saya. Bukan model yang dikasih tahu oleh sistem. Waktu itu leader saya bilang, ya udah, kamu harus training. Sampai kita ada training waktu itu di bawah AM kita, Pak Clarter. Malam-malam juga kita training, ikutin, belajar keranjang batu, belajar caranya gimana. Kita belajar, cari ilmu, free di sini. Asalkan teman-teman yang buka hati. Setelah kita belajar, orang menghadapi begini, ya caranya begini. Begini, caranya begini. Akhirnya kita tahu, ngerti, teman-teman. Jadi yang baru-baru jadi agent nih, ini udah ikut BOP. Udah. Begitu lihat BOP, apa yang didapat? Jadi saya interogasi. Pulang-pulang ini nggak mau. Begitu lihat BOP, apa yang didapat? Orangnya ganteng gitu ya cerita. Apa yang didapat setelah BOP? Karir yang pasti. Karirnya gimana? Ayo. Karir yang pasti. Di luar sana nggak ada karir yang pasti. Jenjang karir yang pasti. Oke. Sampai mana jenjang karirnya? Ayo Mahdi, woi, tepuk tangan dong, siapa teman? Mega. Leadernya siapa? Bu Eli, ya luar biasa ya. Sampai AM abadi, itu yang banyak dicapai orang. Tapi tahu nggak untuk mendapatkan AM abadi? Sungguh-sungguh. Ya. Betul, harus sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh kata Bapak. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh sampai teriak-teriak juga ya. Aktivitasnya harus tingkatkan. Itu. Ya. Kalau kita mau melihat AM di atas semua luar biasa, itu mereka juga aktivitasnya luar biasa. Ya. Jadi bagi yang baru-baru nih, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nikmati aja pahitnya dulu. No problem. Nanti dapat hasilnya kok. Ya. Bu Ari mau kasih tahu nih coba gimana? Saya kalau disuruh cerita pribadi sih nggak bakalan cukup waktu ya, karena kalau saya pribadi memang sukanya di lapangan, makanya gosong terus kan ya. Sukanya di lapangan. Dan yang pasti kalau misalkan agent-agent itu ya aktivitas aja. Kalau misalkan belum mampu untuk melakukan sendiri, nggak apa-apa join Viro sama leadernya, minta temenin aja. Tapi kalau saya dulu ditemenin sama leader dulu cuma 2 kali ya.
sama Ibu Jasmine, itu leader saya. Setelah itu saya belajar sendiri, dan harus kemauan dari diri sendiri sih teman-teman ya. Jadi harus kita sendiri yang mau belajar. Jadi bukan orang obrak-obrak tuh enggak, tapi kita mau belajar. Saya privat, kadang ketemu di mall gitu ya, terus kita ngobrol di food court, terus kita training privat seperti itu. Jadi kita harus ada kemauan untuk belajar. Nah setelah itu baru aktivitas. Nah kalau misalkan kita yang di luar kota juga sama, sampai sekarang saya jadi leader pun atau ya jadi sports leader pun, saya melakukan hal yang sama terhadap agent-agent saya, yaitu join field walk. Saya ngadakan join field walk, canvassing bareng, terus privat, kasih privat, itu penting sekali. Teman-teman, itu yang dilakukan, leader lakukan itu. Ya, seperti bilang Ibu Hari kosong karena waktu itu masih pakai motor. Makanya kemarin dia minta beli mobil, saya kirim tuh mobil satu ke sana. Platnya sama yang Pro belakangnya ya. Saya berapa 12.2 ya. Si hampir sama ya, 12.2, yang satu Pro apa? Hah? 19. 19 Pro ya kan. Sampai plat-platnya bisa dibeli. Itu gimana? Jalanin bisnis ini. Ya. Sekarang mereka mau canvassing, mau apa, pakai mobil. Tetap kalau keluar dari mobil yang canvassing nggak apa aja. Tapi nggak apa-apa. Jadi teman-teman ya, bukan soal hasilnya ada. Ya, jadi saya mau kuatkan nih yang baru-baru, hasilnya pasti ada. Sekarang sungguh-sungguh kan? Ya, kita dapat feel nggak? Kalau kita dapat feel, kita bisa lakukan, no problem. Saya bilang waktu perspor, saya bisa lakukan. Nyatanya apa? Sebulan nggak dapat, Pak. 2 bulan nggak dapat. Hujan-hujanan, capek, basah-basah. Ya, sama istri pulang sampai jam 12 malam. Sampai mau jatuh dari motor. Ya, nunggu orangnya, hujan-hujan, aduh nggak dapat. Ada alasan nggak untuk mundur? Hah? Ada sebenarnya. Siapa bilang nggak ada? Ada. Itu yang dikatakan berat. Mau mencoba bulan yang selanjutnya berat, tapi nggak susah. Cuma cerita begitu dapat, aduh, ini yang pertama. Selanjutnya dapat. Cuma 4 bulan, 2 bulan gagal, 4 bulan. Income saya yang kerja dapat di Brunei. Ya, Ibu Tere mungkin kalau tahu waktu saya agent sering naik panggung ya. Saya sering naik panggung, tiap minggu naik panggung. Tiap minggu naik panggung. Saya punya komplimen. Bikin jebol kantong leader. Leader saya mau minta uang terus 50 ya. Ya tiap panggung, tiap minggu naik panggung. Saya punya target waktu itu kita 10 juta ya. Iya, ya. Waktu itu 10 juta ya. Saya bilang pokok setiap hari Jumat sebelum jam 2 10 juta EPA saya harus dapat. Teman-teman bisa buat komitmen gitu kan? 15 juta loh. Nah, sekarang 15. Setiap Jumat sebelum jam 2 saya setor ini harus EPA 15 juta setiap minggu. Yakin teman-teman sukses di sini? Yakin? Asal lakukan itu. Saya lakukan sama istri, ayo kerja. Ya, waktu itu ada cerita, itu jam 9 Jumat itu saya belum 10 juta. 7 juta sekian lah. Waktu itu masih ada EPA 2.500.000 ya. Ya, 2,5 juta EPA ya kan. Saya kejar, saya keliling. Saya begitu dapat, saya kejar ke kantor Gedung Jaya. Saya harus setor sebelum jam 2. Begitu, memang capek. Begitu maju ke depan, waduh, rasanya kebanggaan teman-teman. Itu yang membuat kita berhasil bisnis ini. Api gitu, ya harus ada. Kita punya komitmen sama istri. Setiap tahun harus ada yang kita promosiin. Setiap tahun. Mungkin ada saatnya kita gagal, aduh kenapa introspeksi. Tapi harus. Itu kita. Jadi teman-teman, di bisnis ini cuma satu, bukan soal pintar, bukan ini. Tapi orang tadi kelihatan saya punya ini leader, Not position. not position. This is action. Kita harus action. Lakukan. Capek orang lain lihat, no, ya mana, ya. Tapi lakukan. Ya, oke, sampai di sini karena Pak Tato sudah datang, kita tutup acara. Sukses teman-teman. Selamat pagi.